Mencegat rudal balistik antar benua yang meluncur dari luar angkasa sering diibaratkan seperti menembak sebutir peluru dengan sebutir peluru lainnya sambil ditutup matanya. Jika satu saja rudal nuklir lolos, sejarah sebuah peradaban bisa terhapus dalam hitungan detik. Halo, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Hari ini kita akan membedah sains di balik sistem pertahanan udara. Dunia telah sering melihat kehebatan sistem Iron Dome mencegat ribuan roket kecil di langit malam, menciptakan kembang api yang menyelamatkan nyawa. Namun, roket-roket itu terbang sangat lambat dan berada di ketinggian yang sangat rendah. Ancaman sesungguhnya bukanlah roket rakitan, melainkan sesuatu yang jauh lebih masif, lebih cepat, dan tak terhentikan oleh sistem konvensional. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika yang datang adalah Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM yang membawa hulu ledak nuklir maut? Rudal ini jatuh bebas dari luar angkasa dengan kecepatan mengerikan mencapai Mach 15. Apakah perisai kebanggaan seperti Iron Dome benar-benar bisa menghentikannya? Jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan Anda secara ilmiah. Mari kita analisis secara mendalam arsitektur pertahanan rudal berlapis atau Multi-Layered Missile Defense System. Kita akan membedah perbedaan krusial antara pencegatan di dalam atmosfer yang disebut endoatmosferik dan pencegatan di ruang hampa udara luar angkasa yang disebut exoatmosferik. Ini adalah batas tertinggi dari fisika kedirgantaraan modern saat ini. Selain itu, kita juga akan melihat dari sudut pandang ancaman. Mengapa fasilitas bawah tanah yang menyimpan rudal sangat sulit dihancurkan dan apa yang terjadi pada reaksi fisika jika ratusan kilogram uranium diperkaya hingga tingkat senjata. Sains akan menjawab mengapa perlombaan senjata ini terus berlanjut tanpa henti. Mari kita mulai perjalanan ilmiah kita. Bagian pertama, keterbatasan Iron Dome. Sistem ini sangat terkenal, tetapi sering disalahpahami oleh publik. Iron Dome dirancang secara spesifik sebagai sistem CRAM, singkatan dari Counter Rocket Artillery and Mortar. Ia adalah perisai pelindung jarak dekat yang luar biasa efektif, tetapi memiliki batasan fisika yang sangat tegas dalam hal ketinggian dan kecepatan target. Rudal pencegat yang digunakan oleh Iron Dome disebut Tamir. Rudal ini berukuran relatif kecil, memiliki panjang sekitar 3 meter dan berat hanya 90 kg. Desain aerodinamisnya dioptimalkan untuk bermanuver tajam di udara yang padat pada lapisan troposfer. Tamir mengandalkan sirip kecilnya untuk membelokkan arah aliran udara saat mengejar targetnya. Target utama Iron Dome adalah proyektil yang terbang dengan lintasan parabola balistik sederhana dengan jarak jangkau antara 4 hingga 70 km. Roket-roket ini terbang lambat, biasanya di bawah kecepatan suara atau subsonik. Sensor radar Iron Dome dapat dengan mudah menghitung lintasan jatuh roket tersebut berdasarkan hukum gravitasi dasar. Namun, masalah muncul ketika target yang datang memiliki kecepatan hipersonik, yaitu di atas Mach 5 dan datang dari ketinggian puluhan atau bahkan ratusan kilometer. Motor roket padat pada rudal Tamir tidak memiliki cukup daya dorong untuk mendaki ke ketinggian ekstrim tersebut. Daya jelajah vertikalnya sangat terbatas oleh jumlah bahan bakar yang dibawanya. Selain itu, sirip aerodinamis pada rudal Tamir membutuhkan molekul udara untuk beroperasi. Di ketinggian stratosfer ke atas, udara menjadi sangat tipis. Tanpa adanya tekanan udara yang cukup, sirip-sirip ini menjadi tidak berguna. Rudal tidak bisa berbelok atau mengoreksi arahnya, membuatnya sepenuhnya buta dan lumpuh di lapisan atmosfer atas atau luar angkasa. Oleh karena itu, mengharapkan Iron Dome untuk menembak jatuh rudal balistik antar benua sama absurdnya dengan menggunakan raket nyamuk untuk menahan laju kereta api peluru berkecepatan tinggi. Keduanya beroperasi dalam domain fisika dan skala energi kinetik yang sama sekali berbeda. Iron Dome hanyalah lapisan paling bawah dari sebuah piramida pertahanan udara yang kompleks. Kelemahan lain dari sistem pertahanan jarak pendek adalah waktu reaksi. Jika radar mendeteksi ancaman yang bergerak dengan kecepatan Mach 10 di ketinggian rendah, komputer sistem hanya memiliki waktu beberapa detik untuk merespons. Waktu komputasi untuk memproses data radar, mengunci target, dan meluncurkan rudal pencegat seringkali tidak cukup cepat. Bahkan jika rudal Tamir berhasil mengenai target hipersonik di ketinggian rendah, momentum atau energi kinetik dari puing-puing rudal penyerang yang hancur akan tetap meluncur ke depan karena inersia. Pecahan logam seberat ratusan kilogram yang melaju dengan kecepatan tinggi akan tetap jatuh ke area populasi, menyebabkan kerusakan parah layaknya hujan meteor besi. Lalu bagaimana dengan hulu ledaknya?
Rudal Tamir menggunakan hulu ledak fragmentasi. Ia meledak di dekat target, memancarkan awan pecahan peluru shrapnel logam berkecepatan tinggi untuk merobek kulit tipis roket konvensional. Mekanisme ini dirancang untuk meledakkan bahan bakar atau bahan peledak roket di udara sebelum mencapai tanah. Namun, kulit pelindung rudal balistik antar benua dirancang sangat tebal dan terbuat dari material komposit tahan panas untuk bertahan dari suhu ribuan derajat saat memasuki kembali atmosfer bumi. Pecahan peluru dari rudal Tamir hanya akan memantul dari perisai termal ini tanpa memberikan kerusakan yang berarti pada inti hulu ledak nuklir di dalamnya. Bagian kedua, arsitektur multilayer. Karena keterbatasan inilah, sistem pertahanan udara modern dibangun secara berlapis seperti kulit bawang. Jika Iron Dome adalah lapisan terdalam, maka di atasnya terdapat lapisan menengah yang bertugas menangani ancaman yang lebih cepat dan lebih tinggi. Disinilah sistem pertahanan menengah seperti David Sling mulai berperan. Sistem David Sling menggunakan rudal pencegat yang disebut Stunner. Rudal ini memiliki desain dua tahap yang unik dengan bentuk hidung asimetris seperti lumba-lumba. Desain hidung yang aneh ini bukan tanpa alasan. Ia menampung dua jenis sensor pencari sekaligus, sensor radar aktif dan sensor pencitraan inframerah elektrooptik yang sangat sensitif. Sensor ganda ini membuat rudal Stunner kebal terhadap berbagai jenis gangguan atau jamming. Jika musuh mencoba membutakan sensor radar, sensor inframerah akan mengambil alih dengan mendeteksi jejak panas dari mesin rudal yang datang. Stunner dirancang untuk mencegat rudal balistik taktis jarak pendek hingga menengah di dalam atmosfer. Namun, David Sling masih merupakan pencegat endoatmosferik. Artinya, ia beroperasi murni di dalam batas atmosfer bumi, mengandalkan sirip untuk mengarahkan lajunya. Ia mampu terbang hingga kecepatan Mach 75, cukup cepat untuk mengejar rudal balistik jarak menengah, tetapi masih belum cukup untuk menjangkau ancaman yang datang dari luar angkasa pekat. Bergerak lebih tinggi lagi ke lapisan stratosfer atas, kita menemukan sistem Arrow 2. Ini adalah perisai pertahanan udara tingkat tinggi pertama. Arrow 2 memiliki ukuran yang jauh lebih besar, dilengkapi dengan pendorong roket padat yang sangat kuat untuk melesat ke ketinggian 50 km di atas permukaan bumi dalam hitungan detik yang krusial. Arrow 2 dirancang untuk mencegat rudal balistik saat mereka mulai memasuki kembali atmosfer bumi, fase yang dikenal sebagai terminal re-entry. Di ketinggian ini, udara sangat tipis, sehingga Arrow 2 menggunakan kombinasi kontrol aerodinamis konvensional dan sistem thrust vectoring yang membelokkan semburan api roket untuk mengubah arah dengan cepat. Meskipun sangat canggih, Arrow 2 masih menggunakan hulu ledak fragmentasi. Ia meledak di dekat rudal balistik musuh, memproyeksikan proyektil logam untuk menghancurkannya. Di ketinggian 50 km, ledakan ini cukup aman dari populasi sipil di bawahnya, namun ada kelemahan fatal jika target yang dicegat membawa hulu ledak nuklir aktif. Jika hulu ledak nuklir dihancurkan oleh ledakan fragmentasi di stratosfer, material radioaktif yang sangat mematikan tidak menguap begitu saja. Partikel-partikel plutonium atau uranium yang hancur akan tersapu oleh angin atmosferik, menciptakan awan radiasi yang perlahan turun ke bumi, mencemari tanah dan udara dalam area yang sangat luas. Fenomena ini dikenal sebagai nuclear fallout. Efek jangka panjangnya terhadap kesehatan manusia, pertanian dan ekosistem sangat menghancurkan. Oleh karena itu, mencegat rudal nuklir di dalam atmosfer bumi, meskipun di lapisan atas sekalipun, dianggap sebagai skenario terburuk kedua yang masih memiliki konsekuensi bencana ekologis tingkat tinggi. Selain bahaya radiasi, ledakan nuklir parsial yang terjadi secara tidak sengaja di ketinggian tinggi dapat memicu fenomena electromagnetic pulse atau EMP. Gelombang energi elektromagnetik raksasa ini akan menyapu bersih dan menghancurkan semua perangkat elektronik, jaringan listrik, dan satelit di area bawahnya, melumpuhkan peradaban modern seketika. Untuk memahami ancaman secara utuh, kita harus melihat dari mana asal rudal balistik ini. Negara-negara dengan program rudal canggih tidak menyimpan senjata strategis mereka di gudang biasa. Mereka membangun fasilitas peluncuran bawah tanah raksasa yang dikenal sebagai silo, yang digali jauh ke dalam perut pegunungan granit yang sangat keras. Fasilitas bawah tanah ini dirancang dengan satu tujuan utama, survivabilitas. Mereka dibangun untuk menahan serangan udara paling dahsyat, bahkan serangan nuklir taktis sekalipun. Pintu masuk silo dilindungi oleh pintu baja anti ledakan dengan ketebalan mencapai beberapa meter yang beratnya bisa mencapai ratusan ton. Digerakkan oleh sistem hidrolik masif. Di dalam silo, rudal balistik berdiri tegak
dilindungi oleh kapsul penyerap guncangan. Jika terjadi gempa bumi buatan akibat ledakan bom musuh di permukaan tanah, sistem suspensi raksasa ini akan meredam getaran seismik, memastikan sistem navigasi giroskopik rudal yang sangat sensitif di dalamnya tetap utuh dan terkalibrasi dengan sempurna. Bom penghancur bunker konvensional atau bunker busters bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik peluru baja keras yang menembus tanah sebelum meledak. Namun bom ini memiliki batas kedalaman penetrasi fisika maksimal. Fasilitas rudal bawah tanah yang dibangun di kedalaman lebih dari 100 meter di bawah batuan padat secara praktis kebal terhadap senjata ini. Selain silo statis, ada juga jaringan terowongan bawah tanah yang membentang puluhan kilometer, yang sering disebut sebagai kota rudal. Di dalam terowongan ini, rudal balistik diangkut menggunakan truk peluncur erektor atau kereta rel khusus. Mobilitas di bawah tanah ini membuat musuh mustahil memprediksi dari titik mana rudal akan diluncurkan. Sistem ventilasi dan penyaring udara di fasilitas ini dirancang untuk beroperasi secara otonom selama berbulan-bulan, melindungi kru di dalamnya dari serangan kimia, biologi, dan radiasi di permukaan. Mereka memiliki pembangkit listrik independen dan cadangan air tanah, menciptakan ekosistem tertutup yang siap untuk perang berlarut-larut. Inilah sebabnya mengapa strategi preemptive strike atau menyerang fasilitas peluncuran musuh sebelum mereka sempat menembak menjadi sangat sulit secara operasional. Ketika ancaman itu aman tersembunyi jauh di bawah tanah berbatu, satu-satunya pertahanan fisik yang tersisa adalah mencegat rudal tersebut saat ia telah terbang di udara. Namun, ancaman sesungguhnya bukan sekadar rudalnya, melainkan apa yang dibawanya. Mari kita bahas fisika nuklir di balik hulu ledaknya. Mengapa sebuah negara berlomba-lomba memperkaya uranium? Di alam, uranium sebagian besar terdiri dari isotop U-238 yang stabil dan hanya kurang dari 1% isotop U-235 yang dapat dibelah atau fisil. Untuk membuat bom nuklir, konsentrasi isotop U-235 harus ditingkatkan secara dramatis hingga mencapai 90%, yang disebut sebagai weapons grade uranium. Proses pengayaan ini dilakukan menggunakan ribuan mesin sentrifugal yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi untuk memisahkan isotop berdasarkan perbedaan massa yang sangat kecil. Laporan intelijen sering menyebutkan angka spesifik, misalnya kepemilikan 460 kg uranium yang diperkaya pada tingkat 60%. Secara fisika, ini adalah titik kritis. Dari tingkat 60%, proses memperkaya lebih lanjut menuju 90% membutuhkan waktu dan energi yang jauh lebih sedikit. Berapa banyak uranium yang dibutuhkan untuk membuat satu bom? Konsep fisika yang berlaku di sini adalah massa kritis. Massa kritis adalah jumlah minimum material fisil yang diperlukan untuk mempertahankan reaksi berantai nuklir. Untuk uranium 235 tingkat senjata, massa kritisnya berupa bola logam padat dengan berat sekitar 50 kg. Jika sebuah negara memiliki 460 kg uranium yang hampir mencapai tingkat senjata, secara teoritis, setelah pengayaan akhir, jumlah tersebut cukup untuk membuat lebih dari setengah lusin bom nuklir. Ini mengubah persamaan geopolitik secara drastis, karena ancaman tidak lagi berupa ledakan konvensional, melainkan pemusnahan massal. Pertanyaan filosofis dan strategisnya. Mengapa sebuah negara sangat ingin memiliki senjata mematikan ini? Jawabannya terletak pada doktrin militer yang disebut mutually assured destruction atau penghancuran yang saling dipastikan. Memiliki senjata nuklir bertindak sebagai pencegah mutlak atau ultimate deterrent terhadap invasi dari negara lain. Secara ilmiah, ini adalah permainan teori game. Jika negara A menyerang negara B, dan negara B memiliki kemampuan membalas dengan nuklir, maka kedua negara akan hancur lebur. Oleh karena itu, secara rasional, tidak ada pihak yang akan memulai perang terbuka. Senjata nuklir, secara paradoks, adalah alat untuk memastikan kelangsungan hidup sebuah rezim. Jadi, jika ada pertanyaan, mengapa tidak menyerang saja fasilitas tersebut? Jawabannya adalah komplikasi dari perlindungan bawah tanah yang ekstrim dan risiko memicu peluncuran nuklir balasan. Satu-satunya cara aman untuk menghadapi ancaman ini adalah memastikan tidak ada satupun rudal balistik yang bisa mencapai target jika perang benar-benar meletus. Bagian ketiga, ancaman ICBM. Mari kita pelajari lintasan fisika mengerikan dari rudal balistik antar benua. Saat diluncurkan dari silo bawah tanahnya, roket raksasa ini menggunakan bahan bakar padat atau cair untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi.
Ia tidak terbang lurus ke arah target, melainkan menembak lurus ke atas, menembus atmosfer bumi. Fase peluncuran ini disebut boost phase. Ia berlangsung selama beberapa menit, dan rudal mencapai ketinggian ratusan kilometer, memasuki ruang hampa udara luar angkasa. Di luar angkasa, rudal balistik tidak lagi membutuhkan tenaga mesin. Ia meluncur bebas dengan mengandalkan momentum inersia dalam lintasan parabola panjang yang disebut mid-course phase. Di luar angkasa, rudal melepaskan muatan utamanya yaitu re-entry vehicle atau kendaraan masuk kembali yang berisi hulu ledak nuklir. Kendaraan ini berbentuk kerucut tajam. Ia meluncur dalam keheningan absolut di luar angkasa tanpa gesekan udara mencapai titik tertinggi lintasan atau apoge yang bisa setinggi 1000 km di atas permukaan bumi. Setelah melewati apoge, gravitasi bumi mulai menarik hulu ledak ini kembali turun. Ia berakselerasi dengan sangat cepat, mengubah energi potensial gravitasional menjadi energi kinetik murni. Saat ia menyentuh lapisan terluar atmosfer, inilah yang disebut terminal phase atau fase akhir. Kecepatannya kini berada di angka hipersonik yang mematikan. Masuk ke atmosfer pada kecepatan Mach 15 hingga 20 menciptakan fenomena fisika ekstrim. Gesekan udara yang sangat kuat tidak hanya memanaskan udara tetapi mengompresinya dengan sangat keras di depan hidung rudal. Kompresi ini memanaskan udara hingga ribuan derajat Celcius, merobek molekul udara menjadi plasma superpanas. Selubung plasma ini membungkus hulu ledak dalam bola api meteor buatan. Plasma ini menghalangi gelombang radio, membuat hulu ledak tidak terlihat oleh radar konvensional selama beberapa detik kritis, fenomena yang disebut plasma blackout. Kulit hulu ledak terbuat dari material ablatif yang dirancang untuk terbakar dan mengelupas, menyerap panas agar inti nuklir tetap utuh. Karena kecepatan yang tak terbayangkan ini, dari saat hulu ledak memasuki atmosfer hingga menghantam bumi, waktu yang tersisa hanya kurang dari 1 menit. Jika sistem pertahanan baru bereaksi pada fase terminal ini, sudah terlambat. Setiap detik penundaan berarti rudal telah melaju sejauh 5 km mendekati targetnya. Oleh karena itu, doktrin pertahanan udara modern menetapkan bahwa rudal balistik antarbenua harus dicegat saat ia masih berada di luar angkasa pada mid-course phase. Di luar angkasa, lintasannya lebih mudah diprediksi, tidak ada plasma yang menutupi jejaknya, dan jika terjadi ledakan tidak akan ada dampak radiasi nuklir yang jatuh ke bumi. Namun mencegat benda kecil yang bergerak dengan kecepatan 20.000 km per jam di hamparan kosong luar angkasa adalah tantangan teknik yang luar biasa. Tidak ada udara untuk menggerakkan sayap, tidak ada gravitasi untuk membantu manuver. Ini membutuhkan kelas senjata yang sama sekali baru, the Exo-Atmospheric Interceptor. Dan disinilah kita memasuki puncak piramida pertahanan udara, sistem Arrow 3. Mahakarya teknik kedirgantaraan ini dirancang khusus untuk satu tujuan, terbang ke luar angkasa dan menghancurkan kiamat nuklir sebelum ia sempat menyentuh atmosfer bumi. Mari kita bedah anatomi dan cara kerja rudal pencegat yang revolusioner ini. Bagian keempat, sistem Arrow 3. Berbeda dengan pendahulunya, Arrow 3 tidak dirancang untuk terbang di udara, melainkan untuk menembus dan meninggalkan udara secepat mungkin. Rudal ini sangat ramping dan ringan, membuang semua beban aerodinamis yang tidak perlu untuk memaksimalkan rasio daya dorong terhadap berat atau thrust to weight ratio. Tenaga utama Arrow 3 berasal dari motor roket propelan padat 2 tahap. Bahan bakar padat dipilih karena ia bisa disimpan dalam waktu lama dan bisa menyala dalam sepersekian detik tanpa perlu proses pemompaan cairan yang rumit. Saat radar mendeteksi peluncuran ICBM musuh, Arrow 3 melesat dari tabung peluncurnya dengan akselerasi yang menghancurkan tulang. Dalam hitungan detik, Arrow 3 mendaki tegak lurus, menembus lapisan troposfer dan stratosfer. Gesekan udara di lapisan bawah memanaskan kulit pelindungnya, tetapi kecepatannya melampaui kemampuan udara untuk menahannya. Tahap pertama dari roket pendorong ini bertugas membawa rudal keluar dari gravitasi terkuat bumi secepat mungkin. Setelah bahan bakar pada tahap pertama habis terbakar, pendorong roket yang kini menjadi beban mati akan dilepaskan, jatuh kembali ke laut atau area kosong. Ini adalah prinsip fisika dasar peroketan, membuang massa yang tidak berguna untuk mempertahankan akselerasi. Segera setelah itu, motor roket tahap kedua menyala di udara yang sangat tipis.
Tahap kedua ini membawa rudal menembus garis Kármán, batas imajiner pada ketinggian 100 km yang memisahkan atmosfer bumi dari luar angkasa. Di titik ini, langit tidak lagi biru, melainkan hitam pekat. Tidak ada udara, tidak ada suara, hanya hukum fisika gerak Newton murni yang berlaku di hamparan hampa ini. Di luar angkasa, Aero 3 tidak langsung menuju target secara garis lurus. Ia terbang menuju area prediksi pencegatan yang telah dihitung oleh superkomputer di darat. Lintasan ini terus diperbarui melalui tautan data satelit. Aero 3 sedang mencari posisi yang paling menguntungkan di ruang angkasa untuk menyergap hulu ledak nuklir yang datang. Sekarang tibalah momen paling krusial. Setelah roket tahap kedua habis dan rudal berada di jalur yang benar, selubung pelindung di bagian hidung atau noskon melepaskan diri. Di dalamnya tersembunyi senjata pamungkas sistem ini, bukan bahan peledak, bukan hulu ledak nuklir kecil, melainkan sebuah teknologi yang sangat kompleks. Teknologi ini disebut Kinetic Kill Vehicle atau KKV. Ia adalah satelit pembunuh miniatur yang sangat lincah. KKV sepenuhnya melepaskan diri dari sisa badan roket pendorong. Kini, ia berlayar sendirian di ruang hampa yang sunyi, di kegelapan abadi, bersiap untuk menghadapi hulu ledak nuklir musuh dalam duel kecepatan tinggi yang mematikan. Mata dari Kill Vehicle ini segera terbuka. Ia dilengkapi dengan sensor pencitraan inframerah resolusi sangat tinggi yang didinginkan menggunakan nitrogen cair atau kriogenik. Pendinginan ekstrim ini diperlukan agar sensor tidak dibutakan oleh panas dari tubuhnya sendiri dan memungkinkannya mendeteksi jejak panas sekecil apapun di latar belakang luar angkasa yang dingin. Sensor inframerah ini memindai kegelapan, mencari tanda tangan termal spesifik dari hulu ledak nuklir yang sedang meluncur. Hulu ledak musuh mungkin memancarkan sedikit panas sisa dari peluncuran atau dari gesekan mikro dengan debu kosmik. Bagi sensor kriogenik KKV, jejak panas yang redup itu bersinar seterang mercusuar di malam yang gelap. Setelah mengunci target, komputer internal KKV yang super cepat mulai menghitung lintasan intersepsi. Namun targetnya tidak diam. Ia mungkin sedang melakukan manuver mengelak ringan atau berguling perlahan. KKV harus terus-menerus menyesuaikan posisinya di detik-detik terakhir. Tapi ingat, tidak ada udara untuk berbelok di luar angkasa. Lalu, bagaimana Kill Vehicle bermanuver di ruang hampa tanpa sayap? Jawabannya adalah sistem propulsi yang menakjubkan yang disebut Divert and Attitude Control System atau DACS. Ini adalah sekumpulan pendorong gas atau thruster kecil yang sangat responsif yang ditempatkan di sekeliling pusat gravitasi kendaraan. Alih-alih membelok menggunakan aliran udara, KKV menyemburkan gas bertekanan tinggi ke arah berlawanan dari posisi yang ingin dituju. Jika ia perlu bergeser ke kiri, thruster di sebelah kanan akan menyembur selama sepersekian milidetik. Semburan-semburan gas kecil ini memungkinkannya bergeser lateral dengan sangat presisi dan cepat di ruang hampa. Sistem DACS ini bekerja secara otonom, dikendalikan oleh algoritma kecerdasan buatan. Ia mengevaluasi data dari sensor inframerah ribuan kali per detik, menghitung kesalahan lintasan, dan memicu thruster yang tepat untuk mengoreksi arah. Proses komputasi dan reaksi fisik ini terjadi dalam skala milidetik yang tak terbayangkan oleh otak manusia. Kill Vehicle dan hulu ledak nuklir musuh kini saling berhadapan. Keduanya melaju dengan kecepatan hipersonik, menutup jarak ratusan kilometer hanya dalam hitungan detik. KKV menggunakan semburan gas terakhirnya untuk memastikan ia berada tepat di jalur tabrakan hulu ledak. Tidak ada ruang untuk kesalahan 1 cm pun. Bagian kelima, puncak pencegatan. Disinilah letak kejeniusan mutlak dari Aero 3. Kill Vehicle tidak membawa 1 gram pun bahan peledak, sama sekali tidak ada. Ia mengandalkan prinsip fisika yang paling murni dan brutal, hit to kill. Ia bertugas menabrakkan dirinya secara fisik langsung ke badan hulu ledak nuklir musuh. Mengapa tidak menggunakan bahan peledak? Karena pada kecepatan penutupan gabungan yang mencapai lebih dari Mach 20 atau sekitar 24.000 km per jam, energi kinetik yang dihasilkan dari tabrakan dua benda padat jauh lebih merusak daripada bahan peledak kimia konvensional manapun yang bisa dibawa keluar angkasa. Energi kinetik dihitung dengan mengalihkan setengah massa benda dengan kuadrat kecepatannya. Karena kecepatan dalam persamaan ini dikuadratkan, dampaknya menjadi eksponensial. Pada kecepatan Mach 20, menabrakkan sepotong logam seberat puluhan ribani menghasilkan energi yang setara dengan meledakkan bertonton TNT padat secara instan.
Momen tabrakan terjadi dalam kesunyian absolut karena tidak ada udara untuk merambatkan gelombang suara di luar angkasa. Saat logam kill vehicle menghantam kulit pelindung hulu ledak nuklir, energi kinetik raksasa dilepaskan dalam sepersejuta detik. Logam, elektronik dan komposit dihancurkan pada tingkat molekuler akibat gaya tumbukan yang ekstrim. Suhu pada titik tabrakan melonjak hingga puluhan ribu derajat dalam sekejap, cukup panas untuk menguapkan sebagian besar material padat. Inti nuklir yang berisi plutonium atau uranium yang sangat berharga dan mematikan itu dihancurkan sepenuhnya. Geometri presisi yang dibutuhkan untuk memicu reaksi berantai nuklir dirusak tanpa bisa diperbaiki. Alih-alih terjadi ledakan nuklir yang mengerikan, tabrakan kinetik ini mengubah hulu ledak dan kill vehicle menjadi awan puing-puing super panas dan debu ruang angkasa yang mengembang dengan cepat. Karena ini terjadi di luar atmosfer bumi, tidak ada gelombang kejut yang terbentuk, dan awan puing ini terus melayang di ruang hampa. Sisa-sisa material radioaktif dari inti nuklir yang menguap akan tersebar luas di orbit angkasa. Karena ukurannya sekarang berupa partikel debu mikroskopis dan tidak meledak di atmosfer, ancaman radiasi nuklir atau efek EMP di permukaan bumi berhasil dinetralkan sepenuhnya. Bumi aman dari kiamat di bawahnya. Namun, ada satu hukum fisika yang tersisa, gravitasi. Meskipun telah hancur menjadi debu, sebagian puing ini pada akhirnya akan ditarik kembali ke bumi. Tetapi karena ukurannya sekarang sangat kecil, puing-puing ini akan terbakar habis sepenuhnya saat bergesekan dengan atmosfer bumi, tampak seperti hujan meteor tipis yang tidak berbahaya. Keberhasilan teknologi hit to kill ini adalah salah satu pencapaian teknik manusia yang paling mengagumkan. Ia membuktikan bahwa kita bisa memukul peluru dengan peluru di kegelapan ruang angkasa, melindungi peradaban dengan menggunakan prinsip matematika dan fisika murni tanpa perlu menambah ledakan baru ke dalam persamaan. Sistem Arrow 3 memberikan lapisan pertahanan teratas dan paling aman. Jika ia berhasil, ancaman musnah sebelum menyentuh udara. Namun ini memunculkan pertanyaan penting lainnya. Bagaimana Arrow 3 tahu kemana harus terbang? Ia tidak bisa melihat target dari darat. Disinilah peran mata dewa dari sistem ini. Keberhasilan Arrow 3, David Sling, dan Iron Dome bergantung sepenuhnya pada jaringan deteksi awal yang sempurna. Tanpa sensor yang memberitahu mereka kemana harus melihat, rudal-rudal pencegat ini hanyalah tabung logam tak berguna. Pusat saraf dari seluruh arsitektur pertahanan ini adalah sistem radar jarak jauh yang sangat kuat. Sebuah peluncuran rudal balistik, terutama dari fasilitas bawah tanah yang berjarak ribuan kilometer, tidak boleh terlewatkan sedetik pun. Deteksi dini adalah nyawa dari pertahanan rudal. Setiap detik yang terbuang untuk mendeteksi berarti berkurangnya waktu yang tersedia bagi superkomputer untuk menghitung lintasan intersepsi. Oleh karena itu, sistem pertahanan tidak hanya mengandalkan radar darat. Mereka juga terhubung dengan jaringan satelit peringatan dini di orbit geostasioner. Satelit-satelit ini dilengkapi dengan sensor inframerah yang secara konstan mengawasi permukaan bumi, mencari kilatan panas besar yang dihasilkan oleh peluncuran roket balistik raksasa. Ketika satelit mendeteksi kilatan panas peluncuran, ia segera mengirimkan sinyal peringatan ke stasiun komando di bumi. Barulah setelah itu, radar-radar darat raksasa diaktifkan dan diarahkan ke sektor langit yang spesifik untuk melacak objek fisik yang sedang mendaki tersebut. Sinergi antara satelit dan radar inilah kunci utamanya. Dan di darat, radar utama yang memikul beban berat melacak rudal balistik antar benua ini adalah mahakarya teknologi elektromagnetik. Ia bukan radar berputar biasa yang sering kita lihat di bandara, melainkan struktur diam yang memancarkan energi gelombang mikro yang sangat masif. Mari kita kenal lebih dekat radar super ini. Bagian ke-6, radar Green Pine. Sistem Arrow mengandalkan keluarga radar canggih yang disebut Green Pine dan Super Green Pine. Radar ini menggunakan teknologi Active Electronically Scan Array atau AESA. Alih-alih memutar piringan antena secara mekanis untuk memindai langit, radar AESA mengarahkan gelombang radarnya secara elektronik. Keuntungan utama dari teknologi AESA adalah kecepatan dan kemampuan komputasinya. Radar ini dapat mengubah arah pancaran gelombangnya dalam hitungan mikrodetik, memungkinkannya melacak puluhan bahkan ratusan target berkecepatan tinggi secara bersamaan tanpa kehilangan akurasi. Ia seperti mata lalat dengan ribuan lensa yang melihat ke segala arah. Radar Super Green Pine beroperasi pada pita frekuensi L-band. Frekuensi ini dipilih karena memiliki keseimbangan yang sangat baik antara jarak jangkauan yang sangat jauh dan resolusi yang cukup tinggi untuk membedakan bentuk target.
Radar ini memancarkan pulsa energi elektromagnetik dengan daya keluaran mencapai jutaan watt. Dengan daya sebesar itu, Super Green Pine diklaim mampu mendeteksi objek seukuran bola basket dari jarak lebih dari 2000 km. Ini berarti, sesaat setelah ICBM musuh keluar dari atmosfer dan mesin utamanya mati, radar ini sudah bisa melihatnya, menghitung lintasan balistiknya, dan memprediksi titik jatuhnya dengan akurasi presisi. Data mentah dari pantulan radar ini kemudian dikirim ke Battle Management Center. Disinilah superkomputer algoritma pertahanan bekerja. Sistem akan menganalisis lintasan, mengidentifikasi jenis ancaman, dan yang paling penting, memutuskan sistem mana yang paling cocok untuk mencegatnya. Arrow 3 di luar angkasa, atau Arrow 2 di atmosfer atas. Jika komputer memutuskan bahwa target mengarah ke wilayah kosong seperti gurun, sistem mungkin akan membiarkannya jatuh tanpa membuang rudal pencegat yang harganya jutaan dolar. Namun, jika prediksi menunjukkan target mengarah ke kota padat penduduk, komputer akan secara otomatis memberikan otorisasi peluncuran Arrow 3 tanpa campur tangan manusia. Otomatisasi ini mutlak diperlukan karena keterbatasan kecepatan reaksi manusia. Dalam perang rudal hipersonik, jeda beberapa detik bagi seorang komandan militer untuk menekan tombol bisa berakibat fatal. Seluruh siklus deteksi, lacak, kunci, dan tembak dikelola oleh mesin yang memproses jutaan baris kode dalam sepersekian detik. Dengan radar Green Pine sebagai mata, superkomputer sebagai otak, dan rudal Arrow sebagai otot, sistem pertahanan berlapis ini tampaknya tidak bisa ditembus. Secara teoritis, ia adalah perisai paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Namun, dalam dunia militer, tidak ada teknologi yang sempurna. Selalu ada skenario kegagalan fisika. Bagian ketujuh, skenario kegagalan. Taktik pertama untuk mengalahkan sistem secanggih ini adalah saturasi atau serangan swarm attack. Tidak peduli seberapa cepat radar mendeteksi atau seberapa lincah Arrow 3 terbang, jumlah pencegat selalu terbatas oleh jumlah peluncur yang tersedia di darat. Ini adalah hukum matematika sederhana. Jika musuh meluncurkan 100 rudal balistik secara bersamaan dan sistem pertahanan hanya memiliki 50 rudal Arrow yang siap tembak, maka 50 hulu ledak nuklir akan lolos. Strategi saturasi ini dirancang untuk membanjiri kapasitas pemrosesan radar dan menguras habis amunisi pencegat sebelum gelombang serangan utama tiba. Ancaman kedua yang jauh lebih rumit secara teknologi adalah penggunaan decoys atau pengecoh. Saat rudal balistik antar benua berada di luar angkasa, ia tidak hanya melepaskan satu hulu ledak nuklir yang sebenarnya, tetapi juga puluhan balon Mylar atau kerucut palsu yang bentuk dan suhu panasnya dibuat persis sama dengan hulu ledak asli. Di luar angkasa, tidak ada gesekan udara. Menurut hukum fisika dasar, bulu burung dan bola besi ringan akan jatuh dengan kecepatan yang sama di ruang hampa. Oleh karena itu, radar di bumi akan melihat puluhan objek yang meluncur turun dengan kecepatan dan pola gerak yang identik. Radar tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana balon kosong. Akibatnya, sistem Arrow 3 mungkin akan membuang rudal pencegatnya yang berharga untuk menabrak balon pengecoh, sementara hulu ledak nuklir yang asli terus meluncur tanpa hambatan menuju targetnya. Para insinyur terus mengembangkan algoritma diskriminasi untuk membedakan target asli dari jejak panas mikroskopisnya, tetapi ini adalah permainan kucing dan tikus. Teknologi pengeko yang lebih canggih lagi adalah MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles. Satu rudal besar membawa beberapa hulu ledak nuklir asli yang masing-masing bisa diarahkan ke kota yang berbeda. Satu peluncuran rudal musuh kini membutuhkan 5 atau 6 rudal pencegat untuk menetralkannya secara total. Inilah alasan ilmiah mengapa doktrin pertahanan murni tidak pernah cukup. Tidak ada perisai yang 100% tidak bisa ditembus jika diserang terus-menerus dengan volume dan kecerdikan yang cukup. Sejarah teknologi militer selalu merupakan perlombaan tanpa akhir antara pedang yang semakin tajam dan perisai yang semakin tebal. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal tentang program uranium dan fasilitas bawah tanah. Mengapa negara terus membangunnya meskipun ada perisai canggih seperti Arrow 3? Karena mereka tahu bahwa dengan jumlah rudal yang cukup dan teknologi pengecoh yang tepat, statistik fisika pada akhirnya akan berpihak pada penyerang. Jika hanya 1% saja dari serangan hulu ledak nuklir yang berhasil lolos dari jaring pertahanan berlapis ini, kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat dihitung dengan materi. Sebuah kota besar akan lenyap, menyisakan kawah radioaktif yang tidak bisa dihuni selama ribuan tahun. Itulah mengapa
pencegahan atau deterrence tetap menjadi strategi utama. Sistem seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow Tree adalah keajaiban sains dan rekayasa manusia. Mereka merepresentasikan batas tertinggi dari apa yang bisa dicapai oleh fisika terapan modern, namun mereka juga menjadi pengingat yang suram tentang betapa rapuhnya peradaban kita di bawah bayang-bayang senjata pemusnah massal balistik. Pemahaman tentang fisika rudal, pengayaan uranium, dan intersepsi kinetik luar angkasa membantu kita melihat konflik geopolitik bukan hanya dari sudut pandang politik, tetapi dari kacamata realitas ilmiah yang dingin dan objektif. Sains tidak memihak, ia hanya menjelaskan hukum alam yang mengikat kita semua di planet ini. Menurut kalian, apakah sistem pertahanan multilayer ini cukup kuat untuk mencegah eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga? Ataukah kita sedang berjalan di atas es tipis? Tuliskan analisis kalian di kolom komentar. Saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan analisis sains dan teknologi militer paling detail. Sampai jumpa.